Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Para pemirsa Inspira yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya harta halal, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada kita satu doa yang senantiasa beliau panjatkan setelah beliau melaksanakan sholat fajar wajib atau di pagi hari. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang permintaan pada 3 hal, di mana beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizqan yang thayyib, rezeki yang thayyib. Thayyib di sini adalah halal dan barakah, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan kenapa Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan permohonan akan ilmu sebelum rizqan thayyib, dan menyebutkan rizqan yang thayyib sebelum amal yang diterima. Karena kata para ulama ini sangat berkaitan, bahwa sesungguhnya seseorang untuk mendapatkan rizqan yang thayyib maka butuh ilmu. Karena al-ilmu qabla al-amal, ilmu itu harus ada sebelum beramal. Seseorang ingin mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak, semuanya butuh ilmu. Maka Rasulullah SAW juga menyebutkan, barang siapa yang menempuh jalan hidupnya untuk mencari ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan hidupnya untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Karena dengan ilmu orang mengerti tentang mana yang benar dan mana yang tidak, mana yang diperintah dan mana yang dilarang. Oleh karena itulah seseorang ketika mendapatkan ilmu, ketika mereka mencari mata pencaharian untuk hidupnya dengan ilmu, maka insya Allah rezeki yang akan didapatkan adalah rizqan yang thayyib, rezeki yang halal dan barakah dalam kehidupannya. Dan rezeki yang thayyib itu punya dampak terhadap amal seseorang, sebagaimana doa Rasulullah SAW tadi yang saya sebutkan, wa amalan mutaqabbalah, dan amal yang diterima. Oleh karena itulah salah satu penyebab, salah satu penghalang amal kita untuk diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu rezeki yang haram, yaitu pendapatan yang haram dalam kehidupan keluarga kita. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu thayyib dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Oleh karena itulah pentingnya mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang thayyib dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan satu nasihat dalam sebuah riwayat yang cukup panjang, yang intinya Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan tentang satu gambaran seseorang yang memiliki kedudukan yang sangat mustajab, dari kondisi-kondisi, kedudukan-kedudukan yang ia dapatkan untuk mendapatkan rezeki, yang untuk mendapatkan mustajabnya doa yang ia panjatkan, tetapi kenyataan doanya tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, disebabkan karena orang tersebut dalam dirinya, dalam pakaiannya, dalam makanannya, dengan minumannya itu terdapat yang haram. Rasulullah SAW menyampaikan satu gambaran yang ini menjadikan kita muhasabah terhadap diri kita sendiri, di mana Rasulullah menyampaikan, ar-rajulu yutilus safar asy'ata akbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi ya rabbi, wa mat'amahu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Rasulullah mengatakan, ada seseorang yang melakukan perjalanan yang sangat panjang, yutilus safar, saking panjangnya perjalanan yang ia lakukan, kemudian sampai rambut pakaiannya kusut masai. Kemudian orang itu mengangkat kedua tangannya, yamuddu yadayhi ila sama, diangkat kedua tangannya mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dia pun mengatakan, ya Rabbi ya Rabbi, dia bertawasul dengan rububiyah Allah. 3 kondisi, bahkan sebagian ulama menyebutkan 4 kondisi,
di mana orang itu melakukan safar yang jauh. Kita tahu ada 3 doa yang sangat mustajab. Salah satunya adalah ad-da'watul musafir, doanya orang-orang yang melakukan safar. Dan orang itu musafir, tidak hanya musafir, tapi Rasulullah sampai menggambarkan yutilus safar, saking panjangnya safar yang ia lakukan. Tentunya semakin mustajabnya doa. Bahkan tidak hanya itu, orang itu dengan rambut, pakaian yang kusut masai, yang tentunya kondisi seperti itu jauh dari kesombongan. Yang ketiga, orang itu mengangkat kedua tangannya, yang dalam hadis disebutkan Allah malu jika mendapati hamba yang kemudian ia berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, ia pulang dengan tangan kosong. Dan yang ketiga, orang itu bertawasul dengan rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu dengan mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Tetapi apa yang terjadi? Seharusnya kondisi-kondisi yang Rasulullah SAW gambarkan, orang itu mendapatkan doa yang sangat diijabai oleh Allah tabaraka wa ta'ala karena kedudukannya. Tetapi apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan wa mat'amahu haramun, makanan yang ia makan ada yang dari yang haram. Wa masyrabu haramun, minumannya yang dia minum ada yang haram. Wa malbasu haramun, dan pakaian yang ia kenakan ada yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia terus terjerumus dalam praktek haram dan belum mau bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu menghentikan praktek haramnya. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin, kata Rasulullah, doanya akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ada orang mungkin berkilah, Ustadz, saya ini mungkin memiliki harta yang haram, penghasilan yang haram, tetapi saya berdoa ternyata diterima oleh Allah. Belum tentu doa kita yang diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Barangkali ada orang yang hartanya halal, ada orang yang sangat dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tetapi berdoa dengan doa yang sama, karena orang yang didoakan pun orang yang sama, dan orang yang lain yang tentunya lebih diijabai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, diijabai oleh Allah, maka seolah-olah doa kita yang diterima, padahal bukan. Tapi doa orang lain yang diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tapi memiliki doa yang sama. Itulah yang kemudian kita hendaknya betul-betul menghindarkan dalam kehidupan kita harta yang haram. Apalagi bagaimana para ulama telah mengajarkan kepada kita untuk kita menghindari harta-harta yang syubhat, apalagi harta yang haram. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.